Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Bima. Kembali lagi dalam acara ngobrol santai bersama Bima dalam Wima TV channel pertama seputar kampus di Kota Madiun. Nah, masih bersama saya Monica Elkidesa yang akan mengajak kawan Bima menikmati suguhan cerita spesial dalam acara ngobrol santai pada siang hari ini. Nah, tapi jangan lupa nih untuk kalian kawan Bima untuk like dan subscribe Wima TV channel agar kami semakin semangat dalam menyuguhkan cerita-cerita yang menarik. Tetap pantengin Bima ngobrol santai. Nah, bagi kawan Bima nih pasti udah sering mengenal yang namanya persatuan dalam perbedaan pada bangsa Indonesia ini kan. Indonesia ini negara yang cukup besar dengan memiliki keberagaman yang luar biasa banyaknya. Ada banyak suku bangsa, ada bahasa dan lain sebagainya. Nah, betapa kaya negara Indonesia ini. Nah, udah sepatutnya nih kita sebagai generasi muda untuk bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, menghargai perbedaan di tengah keberagaman itu bukan hal yang sulit, ya kan? Nah, kesadaran itu harus dimulai dari diri sendiri, ya kan? Dalam keberagaman ini, kita patut bersyukur dan bangga telah menjadi bagian dari keberagaman tersebut. Nah, berbincang-bincang tentang generasi muda nih, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Nah, berada di teknologi yang canggih, generasi muda harus tetap menjaga persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Teknologi bukan menjadi halangan bagi kita, tetapi menjadi keuntungan kita untuk meraih informasi secara cepat, gitu ya. Nah, tetapi menjadi generasi muda, kita tidak boleh lengah dan tergiur dengan budaya luar, ya kan? Kita harus tetap menghargai dan menanamkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, salah satu tokoh Indonesia yang menjunjung persatuan dan menghargai perbedaan yaitu Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan panggilan Gus Dur. Nah, beliau itu sosok yang memanusiakan manusia. Dia itu beliau merupakan seseorang yang memberi keteladanan sikap kemanusiaan. Nah, sejauh mana kawan Bima mengenal sosok Gus Dur? Mari kita sama-sama mengenal dengan ngobrol santai bersama salah satu narasumber kita, yaitu dari komunitas yang menjadi pengagum sekaligus penerus pemikiran Gus Dur. Nah, selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Nah, boleh disapa dulu kawan Bima sekaligus perkenalan, mungkin ada yang belum tahu. Ya, monggo Mbak. Faris. Saya dulu ya. Ya. Nama saya Nurlaila Faristin. Saya adalah koordinator jaringan Gus Durian Madiun. Dan Gus Durian Madiun itu sendiri sebenarnya sudah sejak tahun 2012 sudah ada di daerah Madiun dan sekitarnya termasuk Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Monggo untuk teman satunya. Kalau saya sendiri adalah Mudeni, biasa dipanggil Zen. Saya sebagai anggota dari Komunitas Gus Durian Madiun. Kebetulan juga baru bergabung, baru setahunan inilah berada di Madiun. Sebelumnya saya ikut nimbrung di komunitas Gus Durian yang ada di Jogja. Jadi ketika ngomongin komunitas Gus Durian itu tidak hanya di satu atau dua kota saja, tapi mencakup hampir semua di Indonesia, setiap kota insya Allah ada.
Oke, jadi kawan Bima, mereka ini adalah salah satu masyarakat Indonesia yang saat ini bergabung dalam Gus Durian atau komunitas yang mengagumi Gus Dur. Nah, jika kalian penasaran nih, langsung aja yuk kita masuk ke dalam suguhan cerita yang luar biasa ini. Nah, sebelumnya nih Kak, saya mau tanya, Gus Dur itu tuh siapa sih? Mungkin kawan Bima ada yang belum tahu gitu kan ya. Mungkin kakaknya mau jawab. Oh ya. Gus Dur itu adalah cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Mbahnya itu adalah namanya Kiai besar pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ya. Terus bapaknya Gus Dur itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah menteri termuda, karena beliau menteri agama termuda sampai hari ini masih termuda. Dan pertama di Indonesia, usia 30 tahun sudah jadi menteri agama. Terus beliau mempunyai putra yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang juga menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Ya, jadi memang dari nasab ya atau keturunannya itu sudah memang pendiri NU dan juga pendiri bangsa. Karena kita tidak boleh lupa bagaimana resolusi jihad 22 Oktober itu yang kemudian salah satu mengawali kemerdekaan Indonesia, yang kemudian kita kenal menjadi resolusi jihad. Karena pada saat itu Mbah Hasyim Asy'ari meminta seluruh warga, ya baik muda tua, untuk ikut berjihad. Terus kemudian yang dikuatkan dengan Bung Tomo 10 November. Ya, itu menjadi hari pahlawan. Ya tahu Mbak? Kok bingung Mbak? Ojo bingung Mbak. Ya, itu menjadi hari pahlawan ya, 10 November ya. Itu adalah cikal bakal Indonesia. Seperti itu. Lalu untuk Gus Duriannya sendiri itu tuh apa sih Bu sebenarnya? Kalau Gus Durian sendiri sebenarnya kalau berawal dari para pengagum Gus Dur. Jadi kalau bisa dibilang Gus Dur itu bukan hanya memiliki anak biologis seperti Mbak Alisa Wahid, Mbak Yeni Wahid, tapi juga memiliki anak-anak ideologis. Jadi ide-ide Gus Dur terkait pluralisme, kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan segala hal terkait keindonesiaan, misalnya salah satunya adalah kita bareng-bareng perjuangkan hal itu. Kita bareng-bareng meneruskan perjuangan Gus Dur tersebut lewat ide-ide, lewat pemikiran-pemikirannya. Dan biasanya juga di beberapa tempat ada kelas-kelas yang biasanya dikenal dengan KPG, kelas pemikiran Gus Dur, yang mana itu memang salah satu tempat yang secara intens membahas tentang pemikiran dengan Gus Dur. Dan pemikiran Gus Duran sendiri itu berawal secara tidak sengaja, kalau boleh dibilang Mbak ya, kegelisahan yang berawal dari ketika Gus Dur sudah meninggal tahun 2009. Itu para pencetak Gus Dur, para murid-murid Gus Dur merasa kehilangan, ketika berkumpul terus semacam bagaimana nih kita meneruskan perjuangan Gus Dur, pemikiran-pemikiran beliau. Kemudian dibentuklah komunitas Gus Durian seperti itu. Kalau saya boleh menambahi ya Mbak, jadi ada cerita lucu. Ketika pertama kali berkumpul orang-orang awam tentang Gus Durian, itu didengarnya adalah Jus Durian, bukan Gus Durian. Jadi Jus Durian. Ketika itu berkumpul mereka, orang-orang awam, dipikirnya akan testimoni Jus Durian. Nunggu lama, udah selesai kita berdialog. Nunggulah. Kok enggak, udah selesai kan pulang seharusnya. Kok enggak pulang-pulang? Ditanya lah sama panitia, kenapa kok enggak pulang? Saya nunggu Jus Duriannya. Jadi bukan Gus Durian, tapi Jus Durian. Jadi harus dibedakan antara Gus Durian dengan Jus Durian.
Kalau saya boleh cerita sedikit, sebenarnya kenapa Gus Durian itu lahir, pertama bahwa teman-teman aktivis terutama gelisah, itu adalah ada kejadian di Pasuruan. Jadi ada petani yang dia punya masalah tanah dengan Pak Lurahnya. Kemudian Pak Lurahnya itu melakukan intimidasi terhadap petani tersebut persoalan tanah. Dan ternyata memang kemanusiaan dan kesetaraan dan juga keadilan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus diperjuangkan. Nah, itulah yang kemudian kita membuat Gus Durian yang berpijak pada 9 nilai utama pemikiran Gus Dur. Oke, jadi itu tuh meneruskan nilai-nilai dari Gus Dur ya, Bu. Ya. Nah, kalau boleh tahu 9 nilainya itu apa aja, Bu? Pertama, ketauhidan. Ya, ketauhidan. Karena kenapa? Manusia itu tidak serta-merta ada di dunia. Pasti ada yang menciptakan, ya, Tuhan, ya. Yang menciptakan adalah Tuhan. Dan Tuhan itu memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan di atas bumi. Kalau di Islam ada rahmatan lil alamin, ya, bahwa Islam turun ke dunia itu adalah untuk rahmat seluruh alam. Kalau di saudara-saudara Nasrani ada cinta kasih, ya, seperti itu. Semua agama dah mengajarkan cinta kasih. Lah, pengejawantahan ketakwaan manusia kepada Tuhan itu adalah dengan mengejawantahkan konsep cinta kasih yang ada diperintahkan oleh Tuhan itu terhadap manusia, itu adalah dengan kita harus berjuang melakukan itu. Jadi menurut Gus Dur, ketauhidan seseorang itu harus dibuktikan dengan kita melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya membiarkan, pokoknya saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Allah, saya berdoa, tapi tidak peduli dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan rahmat. Itu tidak bisa, kata Gus Dur. Jadi kalau kamu takwa dengan Tuhanmu, kamu takwa dengan Allah, kamu harus menunjukkan kecintaan kamu pada Allah itu dengan membuktikan dengan kebaikan, melakukan kebaikan di seluruh alam. Ya, kalau kita di haji kan tidak boleh membunuh semut, tidak boleh menebang pohon, itu harus dilakukan juga. Jangankan seperti itu, yang manusia aja, maksudnya hewan aja nggak boleh disakiti, apalagi manusia. Kedua adalah kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan itu harus diperjuangkan? Kata Gus Dur dalam bukunya Tuhan Tidak Perlu Dibela, itu ada bukunya Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela itu adalah manusianya. Tuhan itu tidak disembah, tetap dia berkuasa. Ya kan? Yang perlu diperjuangkan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dunia ini. Jadi teman saudara-saudara kita yang lemah, yang lemah baik secara posisi strata sosial, lemah secara ekonomi, itu harus diperjuangkan. Karena kalau di Islam kan ada zakat, itu kan ada kan Mbak, sedekah. Kalau di teman-teman Nasrani juga ada seperti itu. Jadi memang itu perjuangan kemanusiaan itu harus diwujudkan. Ya, itu adalah salah satu bentuk memuliakan ciptaannya Tuhan, ya, ciptaannya Allah. Jadi kalau gini, manusia, kata Gus Dur, menurut konsepnya, kalau orang itu melakukan kejahatan pada manusia, itu juga melakukan kejahatan pada Tuhannya. Karena apa? Manusia itu yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi kalau sampean ngelek-ngelek menungso, berarti sampean juga menghina penciptanya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan adalah hal yang harus diperjuangkan karena itu tidak serta-merta ada gitu ya. Semuanya harus diperjuangkan oleh kita, manusia itu sendiri. Jadi perjuangan terhadap keadilan itu harus tetap berjalan terus-menerus, ya, seperti itu. Terus ada kesetaraan, bahwa manusia itu adalah setara. Terus pembebasan, maksudnya pembebasan itu gimana? Bahwa manusia itu tidak boleh terlalu terjerat pada hal-hal duniawi. Gitu. Jadi, wong Jawa istilahnya apa? Ning donya ki
mau numpang ngombe. Itu maksudnya, bahwa kita tidak boleh terjerat pada hal-hal yang terlalu duniawi, pragmatisme. Jadi bahwa ada kehidupan setelah kematian, maksudnya ada di akhirat gitu kan. Nah, itu adalah yang membuat kita menjadi tidak terlalu menjadi orang hedonis, tapi harus memikirkan orang lain. Kalau kita kenyang, bagaimana orang lain juga kenyang. Harus pembebasannya seperti itu. Terus sederhana, tidak boleh yaitu hedon, tidak boleh terlalu wah ya. Ini ada cerita Mbak, di bukunya Mbak Lisa itu ada testimoni Gus Dur itu pasca menjadi presiden itu datang ke Jogja. Dia itu meminjam uang 10 juta pada Mbak Lisa Wahid. Mbak Lisa itu tanya sama ayahnya, sama Gus Dur, "Bah, maupun jenengan boten gadah apa? Mantan presiden uang 10 juta saja minjam." Bukan minjam ya, minjam pada anak. Ya, itu kan secara logika, Pak. Saya itu, kata Gus Dur, aku ki uang sing ngerti terima kasih. Tahu terima kasih. Jadi diterima, baru diterima dikasih. Terima kasih seperti itu. Itu konsep perusahaan persaudaraan. Kita ini saudara ya. Bahwa apa ya? Prinsip-prinsip persaudaraan itu harus ada. Terus kesatria itu berani memperjuangkan kebenaran. Sekarang banyak orang pintar, tapi orang sedikit sekali yang berani menyuarakan kebenaran. Banyak sarjana, banyak, ya kan? Banyak sekali. Tapi sedikit sekali orang yang berani melakukan kritik terhadap hal-hal tentang kemanusiaan. Contoh saya mungkin kayak Romo Fran Magnis semisal, itu kan betul sekali dia menyuarakan tentang kemanusiaan, bahkan ketika usianya sudah sangat sepuh pun itu tidak takut. Itu salah satu sahabatnya Gus Dur. Dan itu menurut saya orang kesatria itu pilihan. Tidak semua orang punya mental kesatria, ya kan? Berani gitu. Terus maksudnya kearifan tradisi lokal. Jadi mencintai tradisi kita. Nggak usah ke arah-arahan. Kita itu orang Indonesia. Kita punya konsep gotong royong. Kita punya konsep apa itu namanya, gotong royong, terus tepo seliro ya, seperti itu harus tetap dijalankan. Jadi terus bahkan ada ini barusan ya kejadian di Solo, ya kan, di Solo ada warga masyarakat yang melakukan malam Midodareni, terus diserang. Nah itu karena dianggap apa? Bid'ah. Nah ini konsep-konsep ini yang tidak paham tentang kearifan lokal. Kita itu punya kearifan selamatan. Kenapa selamatan itu penting? Loh, itu salah satu bentuk syukur. Bukan hanya syukur, tapi juga perbaikan gizi, Mbak. Iya kan? Mbak, bukan bagi santri, juga bagi tetangga-tetangga di sekitarnya. Jadi kalau anaknya kalau ada tetangga ya tidak semua orang mampu. Nah, kalau setiap hari selamatan kan setiap hari gizinya sudah terpenuhi. Minimal ada ayam, ada telur, itu sudah pasti. Iya kan? Nah, makanya orang Jawa itu nggak takut. Piye gak iso nggak perlu takut karena masih ada selamatan di tangganya, dikasih ater-ater gitu itu. Ya, makanya seperti itu. Nah, itu tadi cerita sedikit ya Bu tentang asal mulanya, lalu nilai-nilainya. Nah, sekarang tujuan atau misinya dari Gus Durian itu sendiri apa sih? Masnya mungkin mau jawab. Kalau itu tadi salah satu tujuan kenapa adanya Gus Durian memang kalau boleh dijemputnya Gus Dur sudah mencontohkan, terus kita yang Gus Dur sudah mencontohkan dan kita yang melanjutkan proses seperti itu. Jadi kalau boleh bisa dibilang kalau Gus Dur menurut saya strategi itu seperti halnya Nabi Muhammad. Jadi adalah istilah uswatun hasanah, gitu kan. Jadi Gus Dur itu tidak hanya memberikan contoh. Kalau contoh sebatas misalkan kalau makan tuh pakai sendok, nah kan batas bilang. Tapi Gus Dur juga benar-benar turun langsung seperti itu. Dan saya bilang nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Dan tujuan membuat istilah salah satunya adalah bagaimana terutama masalah keindonesiaan tadi ya.
misalkan terkait toleransi, perdamaian, anti kekerasan dan hal seperti itu, kita mencoba dengungkan, kita mencoba istilahnya kita dakwahkan lah seperti itu ke khalayak umum. Kalau saya boleh menambah ya, salah satunya di samping itu bahwa Gus Dur itu mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit, menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sederhana, menjadi bahkan guyonan. Contoh, jadi ada cerita ini, ada saudara dari Nasrani, ada saudara dari Hindu, sama Gus Dur bertemu. Orang itu bertanya, ngobrol santai, sambil guyon, bilang, Tuhan yang paling dekat dengan saya itu adalah Tuhan saya, kata orang Hindu. Saya aja kalau manggil Om, ya itu kan, lu saya tuh manggil Tuhan saya aja Om. Kata Nasrani, ya enggak, paling deket tuh saya aja manggilnya Bapak loh. Bapak mbak anak kan deket banget. Wah udah ya, entek-entekan tahu kan? Berdebat rakyat tidak diguyon. Gus Dur, wes nggak usah bertengkar. Tuhan yang paling jauh itu saya. Loh kok bisa Gus? Saya aja kalau manggil harus pakai toa kok. Adzan kan harus pakai toa, speaker. Ya kan, ketawalah semua ger kayak gitu. Jadi Gus Dur itu tidak menjadi hal-hal yang rumit itu menjadi sederhana, menjadi bahan guyonan ya seperti. Dan ini yang kemudian jarang ada di Indonesia, tokoh-tokoh seperti ini. Jadi guyonan-guyonan Gus Dur itu banyak sekali seperti itu. Nah, kalau kegiatannya sendiri itu apa sih Gus Durian itu? Kalau untuk sementara ini memang kita berfokus pada menjalin jaringan. Nah, jadi seperti ya kita main ke Wima seperti ini, masyarakat untuk dalam rangka menjalin jaringan. Kalau memang kita bisa bilang mau ikut seperti halnya Gus Dur misalnya, kalau kita lihat Gus Dur kan beliau hampir semua agama dekat dengan Gus Dur, dan bahkan kalau saya bilang hampir semua agama, hampir semua lembaga apapun misalkan seperti itu merasa memiliki Gus Dur, tidak ada sekat apapun itu, dan salah satunya ada lewat silaturahmi, lewat berkunjung seperti ini. Dan itu pertama, kita main-main kayak gini, jadi berkunjung. Terus salah satunya juga adalah kita juga bermain di medsos seperti itu. Nanti jangan lupa follow twitternya Durian Madiun gitu kan. Itu dalam rangka sekalian promosi. Benar, sekalian promosi ya. Jadi pokoknya Durian Madiun itu ada Twitter, IG dan Facebooknya juga, silakan di follow dan kontak. Terus ya itu kita dakwahkan, kita menanjungkan terus terkait pemikiran-pemikiran lewat media sosial tersebut. Satu sih memang ketika pandemi seperti ini, ketika mau kumpulan juga agak repot ya, satu sisi masalah protokol kesehatan dan kawan-kawan. Untuk kegiatan sementara memang masih berbau virtual, bau goib seperti ini. Ya di samping itu sebenarnya kami juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa agama ya. Dengan teman saudara-saudara lintas iman, dan sudah berjalan, tapi berhubung karena pandemi ini jadi kita berhenti gitu. Biasanya setiap 1 bulan sekali kami mengadakan pertemuan dengan saudara-saudara dari di luar Muslim, maksudnya ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, kita ngobrol karena bahwa perdamaian, bahwa toleransi beribet Mbak ya, bahwa toleransi itu memang harus didengungkan, harus menjadi bukan silent majority, tapi menjadi mayoritas ya, voice majority ya. Sudah tidak saatnya sing waras ngalah. Sekarang sudah saatnya yang waras bersuara. Bahwa sebenarnya kemarin saya juga sempat membaca buku bahwa Indonesia itu rata-rata masyarakatnya sebenarnya tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran garis keras, intoleransi itu tidak sepakat. Tapi cenderung mereka adalah menjadi silent majority.
Akhirnya Mbak Yeni Wahid mendengungkan, sudah saatnya kita harus melakukan tindakan. Sudah saatnya kita melakukan voice majority, menyuarakan perdamaian, menyuarakan Indonesia seperti apa. Karena orang-orang yang seperti itu, yang radikal, yang itu hanya sebenarnya sangat kecil, tapi berisik. Kecil tapi berisik. Ya, ini yang salah satu juga tujuan kegiatan kita, anak-anak muda kita rekrut ya, karena memang isu-isu ini itu isu-isu yang tidak seksi sebenarnya kan, tidak seksi, tapi kemudian menjadi sangat penting untuk terus disuarakan. Oke, nah kalau anggotanya dari Gus Durian itu untuk umum kah atau hanya sebagai pengagum dari Gus Durian atau cuman sekedar santri untuk anggotanya? Kalau untuk anggota sendiri semua orang boleh ikut, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan gender, tidak ada batasan agama, monggo semuanya boleh ikut seperti itu. Selama ketika misalkan bahkan misalkan seperti ini, misalkan per kecamatan di Madiun misalkan mau bikin komunitas sendiri silakan, tapi dalam artian tetap mengikuti kegiatan-kegiatannya berpacu pada 9 nilai utama Gus Dur. Dan satu sisi sendiri, ketika suatu daerah atau tempat menginginkan membuat satu komunitas tersendiri harus berkomunikasi dengan Seknas. Jadi sebenarnya bukan suatu bentuk hierarki ya, jadi ada istilah Seknas di mana itu mengakomodir komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Jadi saling menyambungkan. Misalkan Madiun butuh apa nih, kebetulan nggak ada, terus mungkin yang di Ngawi ada, nah kita saling hubungan, biasanya yang dibutuhkan. Oke, nah kalau komunitas Gus Durian ini punya base camp atau tempat berkumpul nggak sih? Nah, untuk sementara ini kalau di Madiun kita base campnya masih via rumah antar anggota aja gitu. Antar anggota, kalau misalkan bosan di rumah ya ngopi di pinggir jalan. Biasanya di depan stasiun biasanya. Seringkali gitu. Kalau enggak biasanya depan Notaris. Ya. Jadi masih di tempat-tempat umum gitu ya? Belum ada base camp tertentu. Belum. Oke. Di satu sisi sebagai salah satu bentuk syiar secara tidak langsung juga sih, kan biasanya dengerin yang satu ngobrol Gus Durian ya, biarlah mengasihkan kita apa ngobrolin. Oke, nah kalau misalnya nih terkait dengan tema Dirgahayu Indonesia pada tahun 2020 ini kan yaitu Indonesia Maju. Nah, bagaimana cara mewujudkan Indonesia Maju dengan melihat situasi Indonesia saat ini yang tentunya dalam persatuan dan kesatuan yang mulai memudar? Pertanyaannya Mbaknya berat sekali ya, seperti ujian skripsi saya. Wah, ini pasti ini luar biasa Mbaknya. Pitakon kubur, ngalang-ngalangnya pitakon kubur. Kalau pitakon kubur aja ada bocorannya loh Mbak. Manro buka kan dibocorkan, jadi kita udah diajarkan. Wah, berat ini Mbaknya. Kita ini punya PR besar. Saya bercerita sedikit ya Mbak. Kita berkaca pada negara-negara yang kebanyakan warganya Muslim, Timur Tengah. Hari ini semua negara Timur Tengah atlet berperang, ya kan? Pakistan, Israel, Palestina, Mesir, Irak, Iran. Ini damai karena ada COVID aja. Ya, ini kenapa penyebabnya? Adalah agama dijadikan ladang politik, dijadikan kendaraan politik. Makanya ketika dalam bukunya Gus Dur Tuhan tidak perlu dibela, kalau kamu bermain politik ya main politik aja, tidak usah membawa-bawa Tuhan di dalam politik. Ini yang kemudian memecahkan. Dan Indonesia itu sudah belajar banyak dari mereka. Bahkan founding father kita, Kiai-Kiai NU, itu yang mengkonsep tentang Pancasila yang sekarang dirongrong. Pancasila itu sudah menjadi harga mati.
Kenapa harga mati? Karena Pancasila itu yang awalnya adalah pasal 1 yang diributkan oleh saudara-saudara kita di timur. Karena saudara-saudara kita di timur itu mayoritas bukan muslim. Ya, pasal pertama adalah bukan ketuhanan, menyembah Allah dan menjalankan syariah. Itu yang kemudian menjadi permasalahan. Berdebat mereka. Kalau saya nggak salah loh ya, tanggal 1 Juni kayaknya hari lahirnya Pancasila. Kalau saya nggak salah. Terus berdebat. Akhirnya kiai-kiai itu menurut saya ini adalah pertolongan Tuhan pada negara kita, menyatukan dengan udah dihapus yang pasal pertama. Dihapus diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang itu kemudian bisa diterima oleh semua negara, bisa diterima oleh semua suku, ras yang ada di Indonesia. Jangan lupa, Indonesia itu sukunya paling banyak sedunia. Pakistan yang bertengkar terus itu hanya 3. Indonesia itu wah luar biasa. Jawa aja banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur aja terbagi menjadi 2. Ada Majapahit, ada Matraman. Kita ini Matraman kan. Basa Jawa ini beda. Ya kan? Jawa Barat juga begitu. Ya kan? Banyak sekali. Nah, kemudian jadi isu-isu intoleransi itu menjadi isu-isu yang seksi untuk bisa dijual dan mudah. Bahkan saya lihat sekarang di Twitter, di IG, di sosmed itu justru anak-anak muda itu yang banyak menemukan tentang konsep-konsep menurut saya adalah tidak ke Indonesia. Bukan banyak ya, tapi ada. Dan itu kencang. Ya kan bisa dilihat kan di sosmed. Makanya kemudian saya ngomong, ini sudah saatnya anak-anak muda yang cinta Indonesia bersuara, mengkanter. Itu. Ya. Masalah sekarang simbol kemerdekaan aja jadi masalah. Katanya salib. Ya kan? Jadi sensitif sampai ada yang bilang, maaf ada salah satu tokoh agama, masa lihat salib aja imannya jadi goyah, gampang banget jadi goyahnya gitu kan. Saya punya cerita Mbak, saya itu kebetulan punya pesantren. Pesantren saya itu saya ajak anak-anak santri saya itu untuk berkunjung ke wihara. Terus bertemu dengan teman-teman Nasrani. Saya juga baik-baik aja tuh santri saya. Nggak ada yang kemudian dia pindah agama menjadi Konghucu, kemudian dia menjadi wisata religi. Anak-anak itu nggak pernah masuk wihara. Kagum dia, ada ini, dia nggak tahu ada patung yang memang tidak boleh difoto gitu kan, karena itu adalah dewa mereka. Terus harus bagaimana, terus ketika masuk di gereja bagaimana kita harus di dalam tempat ibadah. Mereka ada di PPKN di negara Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, dan salah satu orang yang berjuang untuk mengakui agama Konghucu adalah Gus Dur. Iya kan? Yang kemudian Imlek itu adalah menjadi hari libur nasional. Itu Gus Dur. Ya. Kenapa? Karena tidak ada namanya minoritas. Jadi dulu ketika kita berjuang, jadi anak-anak itu sekarang bagaimana agar negara Islam itu diajak berpikir. Dulu nenek moyang kita ketika mendirikan Indonesia tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Ya. Semua sama. Iya kan? Nggak enak takok apa yang bedil, apa yang ngewangi, untuk nanti kita mau berperang sama Belanda. Kue Islam apa kak? Bukan. Laka Islam gak oleh ngewangi aku. Nggak ada. Semua berbaur menjadi satu kekuatan. Nah ini yang kemudian harus didengungkan, harus kita ajak. Mungkin dengan hal-hal yang anak-anak milenial sekarang, Bu cacah milenial sekarang mungkin yang lebih tahu kan jenengan-jenengan ya. Gitu. Nah, TikTok bisa lewat TikTok ke Indonesia. Mungkin Mas Zen bisa membahaskan kalau untuk saat ini ya, misalkan mau Indonesia maju tadi. Ketika misalkan kita melihat Gus Dur, mau nggak mau nilai-nilai kebangsaan dalam artian Bhinneka Tunggal Ika, semuanya satu, harus benar-benar digaungkan. Dalam artian misalkan kalau boleh saya contohkan, misalkan
misalkan ada orang yang suka sambal terasi misalnya. Sambal terasi kan nggak mungkin yang namanya sambal terasi pasti ada cabai pasti ada bawangnya dan pasti ada terasinya apa terasi tidak mungkin sambal terasi akan bisa menjadi enak bisa lezat ketika bahan ini misalnya mereka saling mencibir otomatis mereka harus bersatu dalam artian ketika diulet ketika ditata oleh pemerintah misalnya dalam yang punya otoritas ya itu harus manut tapi manut di sini bukan berarti kepada mereka bukan berarti manut bubyuk dalam artian Riko Dawes atau saya juga enggak kita masih punya hak untuk bersuara ketika melihat mengkritisi ke pemerintah seperti itu. Nah, saya rasa ketika salah satu aturan yang mungkin harus benar-benar kita jadikan panutan bersama ketika mau Indonesia adalah Pancasila tadi seperti halnya Mbak Faris bilang gitu kan. Di situ sebenarnya kan ketika Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di Indonesia sendiri. Salah satunya Mbak Faris bilang adalah gotong royong dan tokoh seliro. Ketika semua orang bisa hal itu, saya rasa Indonesia bisa maju. Gitu kan. Ketika misalkan ada teman yang suka julid misalkan di medsos gitu kan, ada teman yang suka julid, ya udah di tokoh seliro aja kan, tepuk awalnya gitu. Di tokoh seliro. Saya rasa mungkin dari gotong royong atau tokoh seliro tadi udah bisa sih. Yang penting jangan sulit lah. Oke, nah sekarang untuk pesan untuk generasi muda yang masih belum mengenal sosok Gus Dur, mungkin Mbak Ia mau bilang. Kalau ingin lebih dekat dengan jaringan Gus Durian, ada apa itu namanya website ya? Medsosnya ada, nggak Seknasnya kan ada juga. Iya. Seknas ada, Seknas Gus Durian, di sana kita bisa ngobrol lewat jaringan Gus Durian karena jaringan Gus Durian kan sampai seluruh Indonesia sudah ada. Dan di samping itu juga kemudian kita bisa mengerti masalah-masalah apa sih yang terjadi di daerah-daerah kayak gitu. Dan saya berpesan sekali lagi pada anak-anak muda, tetaplah menjadi Indonesia. Ya, bagaimana cara mencintai Indonesia? Kalau dulu kamu harus jadi orang yang pintar. Kalau sekarang sudah pintar, anak-anak karena informasi sudah sangat mudah didapat, tapi juga berani ketika ada hal-hal yang itu tidak sesuai dengan konsep kenegaraan kita. Harus berani melawan. Jangan diam. Jangan jadi silent majority. Harus menjadi voice majority. Bersuara untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia, hancur tidaknya Indonesia, itu ada di tangan anak-anak. Nah, buat kawan Bima, untuk yang pengen lebih kenal tentang sosok Gus Dur atau komunitas Gus Durian, kalian bisa kepoin nih sosial media dari Gus Durian, Facebooknya, YouTube-nya atau IG-nya mungkin Bima udah sampaikan. Kalau apa namanya medsosnya langsung aja nanti searching di Gus Durian Madiun gitu. Jangan di follow di situ. Semuanya itu. YouTube-nya. Oh YouTube-nya. Kalau YouTube-nya ada Gusmat Channel. Gitu. Okay. Oh iya jangan lupa subscribe, like and share ya. Karena itu gratis. Ya, ya kawan Bima jangan lupa ya tadi channelnya untuk di like atau di subscribe juga di share ilmu-ilmunya pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, menarik bukan cerita pada hari ini? Gimana nih kawan Bima? Pada penasaran kan? Mungkin yang mau daftar itu silahkan ya. Nah, menjadi generasi muda itu kita bukan hanya menikmati apa aja yang ada saat ini, gitu. Kita harus belajar mengenal dan belajar memperjuangkan tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri. Nah, dengan belajar melalui beliau Gus Dur ini, sama artinya kita juga mendapat teladan yang baik, terutama dalam keberagaman manusia di negara Indonesia ini. Nah, Gus Dur itu mengajak kita untuk selalu memegang persatuan di tengah perbedaan, karena kita itu adalah sama, ya kan? Kita nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah,
sayangnya perjumpaan kita pada siang hari ini harus berakhir. Nah, terima kasih pada Kak siapa? Haris. Kak Haris sama Kak Zen. Buat kalian nih yang ketinggalan video jangan khawatir, kalian bisa cek di Bima TV Channel dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe dari Bima TV Channel. Nah, ikuti juga Instagram, Facebook, dan website Bima. Instagramnya itu @widyamandala, @widyamandala Kampus Madiun atau @Bima Madiun. Bisa juga di Facebooknya Universitas Widya Mandala atau YouTube-nya Bima TV Channel. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, saya Monica Elvi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Bye-bye.